Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Pada kesempatan ini, kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam kangkung dalam media tanam jolang plastik di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak sobat semuanya untuk melihat pertumbuhan kangkung yang saya tanam pada 12 hari ke belakang ya, dan kita akan lihat seperti apa pertumbuhannya. Sekaligus ingin menindaklanjuti dari video saya sebelumnya yang berjudul cara menanam kangkung dalam 3 media tanam yang berbeda. Nah, kita akan lihat seperti apa. Yuk kita lihat langsung. 3, 4, 5, 6, 7, lagi. Ini bisa 7 sampai 10 bisa sini. Oke, selesai. Nah, setelah selesai ini, baru kita tutup ya ininya apa? Permukaan kolamnya. Permukaan kolamnya. Nah, inilah hasil menyemai kangkung ya pada tanggal 10 Mei 2020 dan sekarang sudah tanggal 22 Mei 2020. Jadi udah sekitar 12 hari. Nah, ini hasil atau pertumbuhannya seperti ini ya. Menanam kangkung dalam 3 media tanam yang berbeda, yaitu arang. Terus yang kedua media tanamnya adalah bubuk kayu, dan yang ketiga adalah media tanamnya cacahan pohon pakis. Nah, setelah melihat dari semua media tanam yang ada ya di sekeliling kolam lele, nah, terlihat ya, jadi pertumbuhan kangkungnya hingga 12 hari ini sama ya. Dari proses penyemaian sampai sekarang tumbuh sekitar 4 sampai 6 daun ya. Nah, jadi hampir semuanya merata tumbuhnya, tidak ada perbedaan di setiap media tanamnya. Ada 15 pot, masing-masing 5 pot menggunakan media tanam arang, 5 pot menggunakan media tanam bubuk kayu atau serbuk kayu, dan 5 pot lagi menggunakan media tanam cacahan pohon pakis. Sekarang saya akan perlihatkan media tanamnya ya. Nah, ini yang pertama ya, yang menggunakan media tanam arang. Nah, ini di pot ini ya tumbuh 6 pohon ya. Pertumbuhannya bagus ya. Nah, berikutnya ini yang menggunakan media tanam cacahan pohon pakis, juga pertumbuhannya bagus. Ini tumbuh sekitar 6 sampai 7 pohon ya. Nah, dan ini yang menggunakan media tanam serbuk kayu atau bubuk kayu. Sama, pertumbuhannya juga bagus, ada sekitar
6 pohon juga. Nah, jadi hampir semuanya sama ya. Nah, ini 3 pot ini saya lepas ya dari kolam lelenya, karena akan saya perlihatkan. Nah, ini yang pertama adalah yang menggunakan media tanam cacahan pohon pakis ya. Nah, ini akarnya sudah tumbuh nih, yang putih-putih ini sudah panjang ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ini, si potnya ini ya, tempat media tanamnya ini harus selalu terendam air kolam lele. Nah, agar apa? Agar asupan nutrisinya atau penyerapan airnya ya oleh akar ke tumbuhan akan baik ya. Nah, ini yang kedua, ini yang menggunakan media tanam arang ya. Nah, sama ya, akarnya sudah panjang. Nanti kalau udah semakin lama ya, ini akar-akarnya bisa keluar ya dari lubang-lubang gelas plastiknya ya. Nah, tapi tidak menjadi masalah. Nah, dan ini yang ketiga, ini yang menggunakan media tanam bubuk kayu atau serbuk kayu ya. Sama ya, akarnya juga sudah terlihat panjang. Nah, jadi pada dasarnya melihat dari hasil yang kita tanam di 3 media tanam yang berbeda ini, dapat kita simpulkan, jadi dengan menggunakan 3 media tanam arang, bubuk kayu atau serbuk kayu ataupun cacahan pohon pakis itu tidak masalah. Jadi sama saja bisa digunakan sebagai media tanam alternatif untuk menanam kangkung. Nah, tinggal kita bagaimana cara menjaganya agar pertumbuhan kangkung ini tumbuh subur atau baik hingga masa panen nanti. Nah, agar pertumbuhan kangkung tumbuh baik atau tumbuh subur hingga masa panen nanti, nah, kita perlu perhatikan yang pertama adalah kualitas air ya. Nah, kalau dengan sistem penanaman aquaponik secara langsung dengan menempatkan tumbuhan kangkung di kolam lele seperti ini, nah, kita harus memperhatikan kualitas air ya, agar jangan terlalu banyak kandungan amoniaknya, karena akan berdampak pertumbuhan kangkung menjadi terhambat karena kandungan zat amoniak ini sangat panas ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang saya lakukan, yaitu saya selalu rutin untuk mengganti air kolam lele. Nah, jika air kolam sudah mulai mengental ya atau berbau, nah, jadi sekalian kita menguras kolamnya juga ya, agar lele juga tidak stres, agar pertumbuhan lele juga bagus ya. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan adalah media tanam atau pot tempat media tanam kangkung ini harus tetap terendam oleh air kolam ya. Harus tetap terendam, karena kalau tidak terendam nanti akan kekeringan dan berujung kematian pada pohon kangkungnya. Dan berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu faktor hama ya, atau penyakit yang sewaktu-waktu bisa menyerang ke
tumbuhan kangkung ini. Nah, karena apa? Karena tempat penanamannya ini secara terbuka ya, jadi tidak menggunakan greenhouse ya, atau rumah pelindung ya, yang bisa terbebas dari hama penyakit. Nah, kalau ini saya di tempat terbuka ya, jadi kadang ada saja hama penyakit seperti ulat kecil ya, terus belalang yang ya kecil-kecil ya, yang warnanya hijau, dan yang lainnya. Jadi kita perlu antisipasi ya, paling dengan cara kita harus rutin membersihkannya ya, atau mengusirnya. Karena saya di sini tidak menggunakan zat kimia untuk membasminya. Kalau menggunakan zat kimia nanti kena ke kolam lelenya dan akan mengakibatkan lele menjadi mati ya. Nah, jadi kita secara manual saja ya, cara mengusirnya atau cara membasminya. Oke, demikian. Semoga pertumbuhannya tetap baik ya, subur sampai masa panen nanti. Terima kasih. Oke semuanya, demikian tadi kita sudah lihat bersama ya, seperti apa pertumbuhan kangkung dari proses semai hingga sekarang. Nah, jadi dengan menggunakan 3 media tanam yang berbeda seperti yang saya kupas di video sebelumnya, nah itu tidak menjadi masalah. Jadi sama-sama baik ya, sama-sama bisa sebagai alternatif media tanam untuk menanam kangkung. Nah, jadi bisa menggunakan arang, bisa menggunakan serbuk kayu atau bubuk kayu, dan bisa menggunakan cacahan pohon pakis. Ya, dari 3 media tanam itu bisa menjadi media tanam alternatif untuk kita menanam kangkung ya. Nah, yang perlu diperhatikan justru adalah yang pertama yaitu kualitas air yang harus tetap terjaga ya, agar tidak terlalu banyak kandungan amoniaknya ya, yang dikeluarkan oleh si lele. Nah, terus yang kedua, tetap menjaga agar pot tempat media tanam kangkung ini terendam oleh air kolam ya. Jadi jangan sampai pohon kangkungnya kekeringan akibat air kolamnya tidak sampai merendam pot atau media tanamnya. Nah, terus yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu harus rajin-rajin memeriksa pohon kangkungnya, kemungkinan dari serangan hama yang bisa mengakibatkan pohon kangkung menjadi rusak atau bahkan menjadi mati. Demikian yang bisa saya informasikan. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman saya selama berbudidaya lele dan menanam kangkung di pekarangan rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam.